Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita Al-Ustaz Rahmatullah dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia, yaitu majlisul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat kita diangkat oleh Allah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى الله جميع علماء العاملين من الفقهاء والمحدثين وإلى جميع مشايخي ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu atau malam Senin kemarin kita telah bersama-sama merayakan tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram atau tanggal 1 Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Ya. Kenapa para sahabat di zaman Umar bin Khattab itu memilih bulan Muharram sebagai pembuka kalender Hijriah? Kenapa para sahabat Nabi yang diinisiasi oleh sahabat Umar, beliau memilih Muharram sebagai pembuka kalender Hijriah? Sebab para sahabat kebanyakan mengusulkan kalender Hijriah itu dibuka di bulan Muharram.
Karena pada saat itu para sahabat selesai melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Harapannya mudah-mudahan tanggal 1 Muharram yang disebut sebagai pembuka kalender Hijriah ini harapannya menjadi lembaran baru untuk umat Islam, sehingga diresmikanlah oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa pembuka kalender Hijriah itu adalah bulan Muharram. Dan ternyata bulan Muharram ini adalah bulan istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi bagian daripada Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang dan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 Ashhurul Hurum. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang satu lagi bulan Rajab. Itu 4 Ashhurul Hurum. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapapun yang beramal baik di bulan-bulan mulia, di bulan Ashhurul Hurum, maka kebaikannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja keistimewaan bulan Muharram? Di antara keistimewaan daripada bulan Muharram, Allah memilih bulan Muharram ini sebagai bulan di mana Allah menurunkan peristiwa-peristiwa penting sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang paling banyak di mana Allah mengirimkan peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam itu selamat dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari apinya Raja Namrud juga tanggal 10 Muharram atau tepatnya di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam keluar dari ikan paus juga ada di bulan Muharram. Kemudian tobatnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga tanggal 10 Muharram atau tepatnya di bulan Muharram. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa penting yang lain yang terjadi di bulan Muharram. Kenapa Allah mengirimkan peristiwa penting itu di bulan Muharram? Sebab bulan Muharram ini adalah bulan mulia. Ya. Jadi ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk kita amalkan di bulan Muharram. Wabil khusus nanti di hari Asyura. Ya. Hari Asyura itu adalah hari 10 bulan Muharram. Karena dalam satu bulan Muharram ini ada satu hari yang istimewa. Ada satu hari istimewa, namanya hari Asyura. Hari Asyura itu ada apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Apa saja anjuran-anjuran Nabi SAW untuk kita amalkan di tanggal 10 Muharram? Yang pertama kata Nabi, berpuasalah. Berpuasalah di tanggal 10 Muharram. Karena kata Nabi, siapapun umatku yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun dosa yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kalau nanti puasa tanggal 10 Muharram, 9-nya juga puasa. 9, 10 ya, atau tanggal 10 dan 11. Loh, kenapa 9-nya sunnah puasa juga Ustaz? Karena untuk membedakan antara puasanya orang-orang Yahudi dengan puasanya orang-orang Islam. Sebab orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Muharram mereka juga puasa. Kenapa mereka puasa? Karena mereka mengagungkan Nabi Musa alaihissalam. Sebab mereka tahu nabinya Nabi Musa, dia kan punya nabi namanya Nabi Musa. Sebab mereka tahu bahwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Maka sebagai wujud rasa syukurnya dia,
setiap tanggal 10 Muharram puasa. Maka kata Nabi, janganlah kalian puasanya menyerupai dengan orang-orang Yahudi yang puasa hanya tanggal 10 Muharram doang. Tapi kalian juga harus puasa sebelumnya atau puasa satu hari sesudahnya. Berarti 9 dan 10 atau 10 dan 11. Syukur-syukur 9, 10 dan 11. Jadi kalau kuat ya kan. Jadi kalau bisa, kalau pengen dapat keutamaan banyak, berarti 9, 10 dan 11. Kalau hari 9 itu namanya hari Tasu'a. Hari apa? Tasu'a. Kalau 10 berarti namanya hari Asyura. Jadi kalau bisa nanti pada puasa ya. Dan perbanyak zikir ya. Zikir yang dianjurkan untuk kita baca di bulan Muharram ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Jadi perbanyak di bulan Muharram ini zikir hasbunallah. Jadi hasbunallah itu namanya zikir hasbunallah. Jadi perbanyak zikir hasbunallah di bulan Muharram. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala macam kesulitan-kesulitan kita itu dimudahkan oleh Allah. Kemudian di samping kita sunnah memperbanyak zikir hasbunallah di bulan Muharram, kita juga sunnah membaca zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyakin baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbihnya Nabi Yunus. Ustadz, kenapa zikir yang harus diperbanyak bulan Muharram itu hasbunallah? Ini punya sejarah menarik Pak ternyata. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah zikirnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ada di tengah apinya Raja Namrud. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya dibakar ya, karena beliau menentang Raja Namrud. Sebab beliau dakwah ngajakin Raja Namrud dan pasukan-pasukannya untuk masuk ke agama Islam ya. Diajak sama Nabi Ibrahim. Raja Namrud itu pada waktu itu ada di negara Babilonia. Babilonia tahu nggak? Babilonia itu sekarang Irak ya. Ada di negara Irak, mimpin pasukan-pasukan. Pada saat itu mereka belum menyembah Allah dan memang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim tahu penduduk Babilonia itu menyembah selain Allah, akhirnya Nabi Ibrahim dakwah ke sana ya. Harapannya mudah-mudahan Raja Namrud menerima dakwanya Nabi Ibrahim. Ternyata Raja Namrud nolak Nabi Ibrahim. Mereka marah-marah dengan Nabi Ibrahim sampai Raja Namrud nyuruh pasukannya untuk menyediakan kayu bakar ya, nyuruh pasukan, pasukan sediain kayu bakar ya. Ini Ibrahim udah mulai macam-macam nih, udah sekalian bakar aja, bakar.
Ya, akhirnya pasukan Raja Namrud ini nyiapin kayu bakar. Kayu bakarnya gede-gede, disiapin. Ya, pada waktu itu belum ada yang namanya minyak tanah ya. Pakainya cuma kayu bakar doang nih. Tapi kalau kayu bakar kering, ya disulut doang pakai api itu langsung menyala-nyala. Apinya berkobar-kobar luar biasa. Begitu api berkobar-kobar luar biasa, dilemparlah Nabi Ibrahim di tengah apinya Raja. Dilempar Nabi Ibrahim ke tengah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hukum asal pertama api itu panas apa dingin? Panas. Api itu hukum asalnya panas. Tapi api itu berubah karena kehendak Allah. Yang awal hukum asalnya panas, kemudian dirubah oleh Allah, hukumnya bukan panas tapi dingin. Ya. Itu semuanya atas perintah Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sesuatu. Karena semua yang ada di dunia ini itu terjadi atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah dalam surat Yasin, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ya, Allah hanya berfirman kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Termasuk apinya Raja Namrud yang sengaja dibuat untuk bakar Nabi Ibrahim, itu atas izin Allah, atas perintah Allah berubah jadi dingin. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin, sehingga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu api berubah jadi dingin nggak terjadi begitu aja. Itu karena perantara zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebab Nabi Ibrahim zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah kirimkan bantuan. Jadi Nabi Ibrahim ini di tengah-tengah api ini zikir terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai akhirnya Allah kirimkan bantuan untuk Nabi Ibrahim. Padahal pada waktu itu malaikat Jibril udah nawarin bantuan. Hei Ibrahim, mau saya bantu enggak? Malaikat Jibril udah nawarin bantuan ke Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, ya, mau saya bantu enggak? Jangan, enggak usah. Ya, cukup Allah yang menjadi penolongku, kata Nabi Ibrahim. Udah, biarkan Allah yang bantu saya, kata Nabi Ibrahim. Ternyata karena keyakinan kemantapan Nabi Ibrahim dan ketawakalan Nabi Ibrahim ke Allah, beliau hanya menyerahkan urusannya itu ke Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan bantuan. Jadi Allah langsung perintahkan api itu untuk berubah jadi dingin. Sehingga Nabi Ibrahim di api bukan kepanasan tapi kedinginan, menggigil Nabi Ibrahim. Begitu api itu padam, Nabi Ibrahim menggigil. Sampai akhirnya Raja Namrud dan pasukan-pasukannya ini marahnya luar biasa. Jadi udah emosinya udah luar biasa. Ini Ibrahim dibakar kok nggak mempan, ya kan? Yang harusnya kosong udah jadi debu. Ini kok nggak mempan? Ya. Kenapa? Ya. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasarnya Raja Namrud ini kafir, gak beriman ke Allah, hatinya sudah tertutup. Dia gak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Malah tambah ingkar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Itu Raja Namrud diazab oleh Allah. Jadi matinya Raja Namrud itu karena nyamuk ternyata. Raja Namrud itu matinya karena nyamuk. Dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud, ente macam-macam ya kan. Ente macam-macam sama Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Dikirimkan nyamuk. Cuma seekor nyamuk doang masuk ke kuping, ya. Kemudian Raja Namrud ini kesakitan karena nyamuk tadi masuk ke kuping. Kemudian nggak lama kemudian dia tewas. Ya. Jadi wasilah matinya itu karena nyamuk. Dan itu sengaja diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang zaman dulu kalau sudah menentang nabinya itu langsung diazab oleh Allah.
Kalau susah diatur itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma Raja Namrud doang, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Lut alaihissalam itu langsung diazab oleh Allah. Jadi umat-umat zaman dulu kalau maksiat sama Allah, durhaka kepada Allah, melawan nabinya, itu langsung dibayar kontan oleh Allah azabnya. Ya. Tapi umatnya Nabi Muhammad beda ya. Kita kadang-kadang maksiat sehari 24 jam ya. Tapi azab nggak diturunkan oleh Allah. Kita masih ditunggu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad mah beda ya. Udah maksiat tiap hari, tangan dipakai buat maksiat tiap hari pun azabnya masih ditangguhkan oleh Allah. Jangan diturunin azab ya Allah, nanti malah ditunggu taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah masih nunggu taubat kita nih. Padahal setiap hari kita maksiat ke Allah, tapi Allah nggak nurunin azab. Allah nurunin azab enggak. Bahkan dengan santuinya ya, orang-orang maksiat ke Allah. Sampai sekarang ini maksiat sudah mulai di live streaming, benar nggak? Ya. Zina sudah mulai di live streaming ya. Zina sekarang udah masuk YouTube dan sebagainya. Ciuman sudah di live streaming kan, dipertontonkan. Bahkan sekarang konten-konten di YouTube, konten-konten di TikTok, konten-konten di Instagram itu banyak konten-konten yang bertentangan dengan syariat Islam. Konten-konten pornografi udah mulai muncul nih, terutama di TikTok. Maka hati-hati ya, kalau liatin TikTok hati-hati, apalagi yang masih kecil tuh ya, yang masih kelas 1 SD ya, kalau nonton TikTok hati-hati ya, harus bisa memilah dan memilih mana konten-konten yang baik, mana konten-konten yang gak baik. Itu kalau umatnya Nabi Muhammad yang seperti itu hidup di sebelum Nabi Muhammad itu udah diazab oleh Allah SWT. Maka kita beruntung ya, bersyukur hidupnya di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini rahmatnya Allah untuk umat Nabi itu banyaknya luar biasa, lebih banyak daripada rahmat Allah untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita ini sudah dikasih rahmat banyak oleh Allah. Pertama, sebesar apapun maksiat kita, itu enggak Allah tampakkan aibnya, ditutupi aibnya oleh Allah. Sebesar apapun maksiat kita, enggak langsung Allah kirimkan azab. Itu bagian daripada rahmat. Masih ditunggu taubatnya, masih ditunggu Pak. Bahkan batas taubatnya umat Nabi Muhammad itu paling lama. Umat Nabi Muhammad itu batas taubatnya malam yughorhil, sebelum ruh sampai di tenggorokan, itu batas taubatnya. Kira-kira lama nggak? Lama ya kan? Umat sebelum Nabi Muhammad apakah seperti itu? Enggak ya, enggak. Umat sebelum Nabi Muhammad batas taubatnya itu tidak lama seperti umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masih banyak waktu untuk bertobat kepada Allah. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang pas ya untuk kita bertobat kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka lembaran baru, mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita diberi keistiqomahan oleh Allah untuk banyak ibadah ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mangkana yaumuhu khairum min amsihi, barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabihun, maka termasuk orang yang beruntung, maka termasuk orang yang punya untung tinggi, punya keuntungan. Wa man kana yaumuhu mitla amsihi, barang siapa yang tahun sekarang ya, itu seperti tahun kemarin, fahuwa khosirun, maka termasuk orang yang rugi. Jadi orang-orang yang tahun ini sama seperti tahun kemarin, ibadahnya gak ada perubahannya, maksiatnya masih sama, ya termasuk orang-orang yang rugi.
Kemudian wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, barang siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa mal'unun, maka orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ada orang tahun ini 1446 lebih buruk daripada tahun kemarin. Tahun kemarin sholat fardu masih bolong-bolong. Ya, sholat fardu cuman maghrib sama isya doang. Tahun sekarang maghrib doang. Boro-boro nambah sholat maghribnya doang, isyanya enggak, subuhnya enggak, duhurnya enggak, asarnya enggak. Ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya paling enggak nih kalau kita tidak mampu untuk lebih baik dari tahun kemarin, ya paling tidak sama lah. Maksudnya sama dalam hal ibadah. Paling tidak sama lah. Kalau memang nggak mampu untuk lebih baik daripada tahun, tapi syukur-syukur mudah-mudahan kita lebih baik daripada tahun kemarin. Lebih baik ibadahnya, lebih baik sholatnya, lebih baik amal baiknya, istiqomah ibadah. Maka minta kepada Allah di tahun baru ini supaya kita selalu ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan hati kita diberi hati yang istiqomah untuk ibadah. Karena selama ini kita bisa ibadah, selama ini kita bisa sholat, selama ini kita bisa hadir di majelis ilmu, semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, semua atas kehendak Allah, semua atas pertolongan Allah. Maka wajiblah kita meminta ke Allah supaya Allah menolong kita nih. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu kata Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong aku, Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu mengingatku, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk selalu beribadah kepadamu dengan baik. Kita minta tolong sama Allah. Karena la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita, kemampuan kita, itu semuanya atas pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian amalan yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita amalkan tanggal 10 Muharram ini adalah tausiatul ayal, nyenengin keluarga. Yang udah berkeluarga, yang udah punya suami, udah punya istri nih, ya. Suami nih udah punya istri, senengin istrinya tanggal 10 Muharram. Caranya dengan apa Ustaz? Ngasih uang belanja lebih, ya, ngasih uang belanja lebih istrinya, ya, senengin anak-anaknya. Tapi jangan sampai ngeprank. Nah, misalnya manggil istrinya, ayang beb, yuk kita makan di luar. Ternyata di luar rumah. Jadi jangan ngeprank juga, ya kan. Tanggal 10 Muharram senengin istri, senengin anak. Yang belum punya istri, belum punya suami, gimana? Senengin orang tua, senangin orang tuanya, senangin keponakan-keponakannya, senangin sepupu-sepupunya. Tanggal 10 Muharram, kata Nabi, man wasa'a ala ayyalihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanati, rawahu Baihaqi. Barang siapa yang melonggarkan uang belanja, barang siapa yang nyenengin keluarganya di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rizkinya selama 1 tahun. Ya, senangin istri, senangin anak, senangin keponakan kalau belum punya suami, senangin sepupunya. Tanggal 10 Maret, insya Allah rezeki 1 tahunnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan mujarab karena para sahabat Nabi udah pernah mencoba dan terbukti. Para tabi'in udah pernah mencoba dan terbukti. Ada ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, qad jarrabnahu mundu sittina sanatan ma wajadnahu illa khairan. Saya telah mencoba amal yang ini selama 60 tahun, tidaklah kami mendapatkan kecuali banyak kebaikan.
Jadi Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah pernah mencoba tausiatul iyal, nyenengin keluarga tanggal 10 Muharram selama 60 tahun. Yang beliau dapatkan itu adalah banyak kebaikan dan keberkahan. Artinya ini adalah amalan mujarab dari Nabi Muhammad SAW. Yang siapapun mengamalkan amalan mujarab ini, insya Allah 1 tahunnya rizkinya lancar. Yang namanya rizki lancar itu bisa saja Allah beri kita kesehatan, ya. Karena yang namanya rezeki itu nggak mesti duit, nggak mesti duitnya kan? Rezeki itu nggak mesti kemudahan, rezeki itu nggak mesti rumah yang bagus, rezeki itu nggak mesti usaha lancar, kesehatan juga termasuk bagian daripada rezeki. Kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah juga rezeki. Maka insya Allah 1 tahunnya rizkinya dilancarkan oleh Allah, baik itu kesehatannya diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Ya. Kemudian kita bisa taat ibadah juga termasuk bagian daripada rizki, ya kan? Kita bisa merasakan manisnya ibadah, itu juga bagian daripada rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas insya Allah duitnya dilancarkan oleh Allah, ya. Bisnisnya lancar, amin amin ya rabbal alamin. Allah alam besar, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Cukup, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.